Halo sahabat Honda, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Bulan Januari lalu, kita baru saja menyelesaikan event terbesar tahunan di Honda, yaitu adalah Honda Skill National Contest 2025. Acara ini diikuti oleh peserta-peserta terbaik di seluruh Indonesia pada kategori sales, service, CCO, dan IDT. Dan yang membuat kita bangga menjadi seorang sales di Honda Outside Java, kita dapat merebut juara 2 dan 3 di Sales National Contest 2025. Dan pada episode kali ini teman-teman, ini sangat menarik, kita sudah mendatangkan juara 2 Sales National Contest. Mari kita panggil dengan sebuah pantun, ubur-ubur ikan lele. Kita kedatangan juara National Sales Contest nih, Le. Kita panggil teman-teman, ini adalah Ibu Patricia Lebita dari Honda Cikarang. Halo Ibu Patricia. Halo Kak Jerry. Iya, sehat. Iya, sehat Bu Patricia. Terima kasih banyak udah diundang di sini. Oke, baik. Saya juga terima kasih banyak ini hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa. Sama-sama. Nih ya. Kemarin juara 2 nasional kontes berarti ya? Iya, betul, puji Tuhan. Iya, kayaknya kalau manggil Ibu agak ini ya, kaku gitu ya. Iya, izin kalau misalkan Cici gitu boleh? Oh, boleh, Cipetris gitu. Boleh banget, biar akrab gitu ya. Iya, biar lebih akrab gitu ya. Iya, Cipetris, gimana kemarin perasaannya? Menang, ini menjadi pemenang juara kedua Nasional Sales Contest ya kemarin ya? Iya, betul. Perasaannya campur aduk sih, pasti deg-degan, seneng, haru, happy ya. Karena memang ini yang diharap-harapkan sejak lama gitu. Baru kejadian kemarin itu. Iya, jadi pokoknya momen gak terlupakan sih. Gak terlupakan ya. Memang ya tadi ya teman-teman, kalau misalkan kita tahu sendiri 3S National Contest ini adalah ya tadi ya salah satu ajang bergengsi juga ya, Ci ya. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait dengan kontes ini, udah ke berapa kali nih ikut kontes? Kalau untuk regional itu yang 4 kali. Untuk yang nasional kemarin yang 4 kali juga. Oh, ke 4 kali juga. 4 ya. 4 yang regional, 4 yang nasional. Keempat kali juga yang nasional ya. Dan memang kayaknya kesempatan kali ini yang keempat ini bisa naik podium Akhirnya naik juga. Baik. Nah, Ci, berbicara kemarin ya, ketika diumumkan ya, mungkin kemarin ketika diumumkan juara National Sales Contest gitu ya, gimana perasaan diumumkan ada namanya Cici tuh juara kedua di Sales National Contest? Perasaannya gimana tuh, Ci? Pastinya sih deg-degan banget ya. Jadi waktu itu kan awardingnya itu di Pullman Bandung ya. Jadi itu memang ballroomnya udah luas banget, megah banget. Pokoknya atmosfernya udah deg-degan banget memang di situ kan. Ditambah lagi pas disuruh maju untuk finalisnya itu, aduh teman-teman semua tuh hebat-hebat banget, jago-jago banget, pintar-pintar banget. Dan semuanya udah terpilih dari seluruh Indonesia kan ya. Jadi sebenarnya aku juga nggak expect akan menang sih. Jadi pas disebutin nama aku, happy banget, luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi tadi ya kalau dari ceritanya Cici 4 kali ya, ini keempat kali nasional kontes, dan ketika pengumuman ada nama Cici tuh, wah gitu ya, pasti deg-degan banget gitu ya. Masih mastiin ke belakang, salah manggil nggak ya? Ini saya bukan yang dipanggil gitu ya. Gitu. Baik ya, pasti ya kita juga turut bahagia juga ya. Di sini Cici juga salah satu lah ya perwakilan dari Honda Outside Java ya, dan menang di Sales National Contest. Nah, berbicara kemarin ya, mungkin kita balik lagi sedikit nih, Ci, ke persiapan kali ya. Ini persiapannya kan juga mungkin cukup panjang ya waktunya, Ci ya. Itu gimana persiapan latihannya kemarin ketika mau masuk ke National Contest nih? Kalau untuk bulan Desembernya sih, karena masih momen akhir tahun ya, aku jujur waktu itu belum ada persiapan sama sekali. Karena waktu itu kan ada Natal, tahun baru ya, jadi ada family time dulu. Persiapan itu mulainya yang serius banget itu di awal-awal Januari sih. Dan aku bersyukur banget tim-tim IDT ya, itu dari main dealer itu support banget. Jadi untuk praktikal, terus untuk soal-soal tes semua pokoknya dipersiapkan banget. Jadi kadang banyak materi-materi yang aku
belum paham, nggak tahu, lupa gitu kan ya. Akhirnya direview lagi sama teman-teman di DT tuh, pokoknya tanpa kalian aku nggak akan bisa gitu. Jadi menang ini semua karena bantuan dari teman-teman di DT semua. Ya, jadi tadi kalau dari persiapannya Cici ya mungkin kita tarik mundur tadi ya. Jadi ada dari tim dari dealer juga ya, dari DT instructor juga membantu gitu ya. Menjelaskan juga dan coba berlatih terus berarti ya Ci ya. Praktikal terus juga tes tulis dan lain sebagainya ya, itu juga dipersiapkan. Dan bahkan tadi kalau Cici bilang juga tadi untuk persiapan nasional ini juga dibantu ya, karena memang dari teman-teman kita dari main dealer juga ya, dari trainer-trainer juga membantu nih gitu ya. Jadi 3 besar yang dari regional itu kita panggil gitu ya untuk latihan bersama di sini ya di Cikarang ya, di Honda Cikarang gitu. Jadi sebelum persiapan nasional kontes memang kita latih juga ya, kurang lebih seminggu ya Ci kemarin ya. Ada semingguan ya. Setiap pagi kita udah mulai sampai maghrib gitu ya. Sampai ini bisa pulang nggak sih sebenarnya gitu? Sampai udah ngeblank gitu ya. Kadang udah bingung apalagi yang harus dibahas gitu ya. Betul. Nah tapi teman-teman gitu ya alhamdulillahnya ya. Jadi membuahkan hasil juga ya. Kita latihan ya dari pagi ya, dari mulai terbit matahari sampai terbenam gitu ya. Sampai pulang hotel udah lesu ya, letih lesu dan lain sebagainya, tapi membuahkan hasil alhamdulillah ya. Nah, saya juga jadi penasaran sih Ci, sebenarnya kan persiapan juga kita sudah matang ya, baik dari IDT, baik dari teman-teman trainer juga sudah dilatih gitu ya. Tapi hal yang kadang membuat saya juga penasaran adalah terkait dengan mental sih Ci gitu ya. Untuk persiapan mentalnya apa yang Cici persiapkan nih dalam sales nasional kontes ini? Untuk mental sih yang pertama mungkin karena ini udah kesekian kalinya ya. Aku ikut ya, jadi mungkin udah nggak terlalu sepanik dulu. Dan aku waktu pagi aku biasain tuh coba afirmasi positif dulu nih ke diri sendiri nih. Jadi pas udah bangun doa ya, pokoknya Tisha bisa, Tisha udah belajar semuanya, Tisha bisa maksimal, Tisha bisa tenang gitu-gitu ya. Nah terus juga kalau aku sih lebih ke apa ya, karena waktu itu aku nomor 1 nih kebetulan nih. Oh gitu kan ya. Ya baik, jadi pas tahu nomor 1 aku rada aduh gimana nih nomor 1 nih, banyak yang nonton nih bla bla bla. Akhirnya mindset kayak gitu tuh aku coba buat putar. Jadi aku mikir dalam segala sesuatu hal pasti ada positifnya. Kalau aku nomor 1, aku bisa cepat selesai. Aku bisa nonton peserta yang lain untuk ini ke aku sendiri gitu kan ya. Jadi aku coba gimana caranya mencoba memikirkan hal-hal yang positif dari hal yang terjadi gitu. Jadi itu bikin aku juga lebih tenang sih. Dan selanjutnya waktu pas aku masuk ke ruangan itu juga, itu kan banyak ya, ada bos-bos, ada mister-mister Jepang gitu ya, pada nonton ya. Aku sih berusaha nggak ngelihat. Jadi aku coba fokus ke tengah, ke juri, konsumennya sama MC. Gitu. Terus aku minta ulang juga tuh informasi dari MC-nya gitu ya. Aku coba tenang dulu karena waktu sekali tuh aku masih rada ngeblank tuh. Jadi aku coba cooling down dulu, fokus gitu. Dan aku pikir cuma ini paling 10 menit, 15 menit gue harus fokus, abis ini selesai gitu. Oke. Jadi lebih ke situ sih, aku cuma lihat juri aja kanan kiri banyak orang, aku nggak lihat gitu. Siap. Baik, berarti tadi kalau dari Cici sendiri ya berbicara mental, pasti kan kalau misalkan materi gitu ya, terus juga kemarin belajar soal itu sudah dipelajari lah ya bareng-bareng dengan IDT ataupun mungkin dengan teman-teman instruktur atau trainer ya. Nah, berbicara mental tadi berarti teman-teman persiapannya Cici itu pertama adalah kalau pagi ya itu adalah afirmasi ya ke diri sendiri ya, bahwa itu saya bisa. Iya, itu works ya, betul ya. Saya bisa, saya mampu dan saya pasti juara gitu ya. Itu yang Cici lakukan gitu ya. Dan terlebih tadi kalau dari ceritanya Cici ketika masuk ke ruangan gitu ya, dimana Cici juga mendapat urutan pertama ya, dan coba merubah gitu ya, bukan dari tantangan, mungkin dari pressure ya Ci ya, menjadi urutan pertama, tapi dirubah gitu ya, dicari hal-hal yang positifnya gitu ya. Oh, dengan pertama, justru dengan saya urutan pertama, saya bisa cepat selesai dan bisa nonton yang lain gitu ya. Nah, bisa lebih plong gitu ya dibandingkan terakhir. Dibandingkan terakhir yang deg-degannya tuh nggak berakhir nih sampai kapan gitu ya. Dan tadi menarik juga nih teman-teman, mungkin juga ya, mana tahu ya penonton podcast kali ini teman-teman di tahun depan gitu ya, ketika ikut kontes mana tahu ada salah satu yang nanti bakal jadi juara ya Ci ya. Nah ini juga menarik nih, tadi dari Cici ketika ikut nasional kontes masuk ke ruangan, coba mengalihkan pandangannya gitu ya, fokusnya udah ke unit gitu ya, dan
ke juri gitu ya, hanya fokus ke unit saja gitu dan fokus mendengarkan dari pertanyaan si MC-nya juga, konsumennya. Nah, tadi juga ada tips dan trik yang paling menarik juga nih teman-teman. Katanya ketika MC menjelaskan gitu ya, kan kita masih punya satu kesempatan ya Ci ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh Cici ternyata gitu ya untuk coba mengulang kembali ya pertanyaan yang disampaikan oleh MC. Justru dari pertanyaan kedua kita sambil mencerna ya. Betul. Kira-kira nanti mau menjawab apa gitu ya Ci ya. Oke. Nah, teman-teman itu bisa nanti kita tiru ya. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman juga menjadi ya salah satu partisipan dari nasional kontes tersebut gitu ya. Nah, teman-teman, Ci juga ya di sini bukan hanya saja saya menanyakan terkait dengan bagaimana nih perasaannya, persiapan dan lain sebagainya. Saya juga mau mengajak nih Ci, kita mau coba mereka ulang adegan ketika nasional kontes kemarin ya. Aduh. Padahal inget ya. Saya tuh sebenarnya agak, kata Cici ya, saya sebenarnya agak deg-degan nih dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ini kembali lagi gitu ya. Kembali lagi. Sudah cukup trauma. Tapi nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Di kesempatan podcast kali ini ya, sekaligus ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita akan coba nih teman-teman ya, ngajak dan coba mendemonstrasikan ulang gitu ya, atau mereka adegan ulang ketika kondisi di nasional kontes kemarin gitu ya. Siap Ci? Oke. Siap ya. Oke, baik. Nah, jadi saya akan kembali ya menjadi konsumen dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan lagi nih Ci, seperti kontes minggu-minggu lalu ya. Oke. Nah, nanti Cici juga bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Jadi awalnya ketika kita akan dari awal sampai ke akhir seperti skema nasional kontes kemarin ya. Oke. Nah, ya kita masuk ke sesi yang pertama, di mana sesi ini adalah sesi perkenalan sales ke juri terlebih dahulu. Masih ingat gak Ci perkenalannya apa? Mudah-mudahan masih ingat ya. Boleh Ci, silahkan mungkin memperkenalkan diri ke juri ya. Baik, untuk sesi perkenalan saya perkenalkan Dewan Juri yang terhormat. Saya adalah Patricia Labita Irawan. Saya perwakilan dari Main Dealer Outset Java Honda Cikarang. Saya sudah bergabung di Honda Cikarang sejak Desember 2015. Motivasi saya mengikuti kontes ini adalah untuk men-challenge diri saya agar saya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk customer-customer Honda Cikarang. Sudah? Gitu. Iya. Kurang lebih kemarin gitu ya perkenalannya. Nah teman-teman, di sesi perkenalan pun gitu ya, itu ada hal-hal yang dinilai oleh juri gitu ya. Jadi yang dinilai adalah terkait dengan atribut yang digunakan gitu ya. Menggunakan jas gitu ya. Lalu atribut-atribut lainnya seperti ID card ya Ci, itu betul. Juga harus harus posisinya nggak boleh terbalik. Betul, ya. Posisinya pun tidak boleh terbalik. Di depan. Fotonya di depan gitu ya. Jadi perkenalan bukan hanya saja perkenalan, namun ada item-item yang dinilai oleh juri, yaitu adalah terkait dengan penampilannya gitu ya. Terus atribut-atribut yang lainnya juga. Nah, setelah perkenalan biasanya nih peserta nasional kontes ini langsung masuk ke sesi ya Ci ya. Nah, di sini kita akan masuk nih ke sesi yang pertama ya. Jadi kondisinya ini Ci Patrice sedang berada di dealer ya, dan akan melakukan follow up kepada konsumen atas nama, boleh saya aja kali ya? Atas nama Jerry yang telah mengisi data diri di website resmi Honda yang berminat terhadap mobil Honda HR-V RS Turbo. Nah, peralatan yang dibawa adalah handphone ya, dan sudah terinstall juga aplikasi Honda Smart Approach Book ya, dan HSD juga di sana ya. Sudah ada price list, artikel berita, program yang berlaku dan lain sebagainya. Pastinya kita akan menggunakan metode sakti ya, teman-teman. Semoga saya tidak keliru. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Patricia dari dealer Honda Cikarang. Betul saya berbicara dengan Pak Jerry? Ya, betul, dengan saya sendiri. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah mampir ke website Honda ya Pak. Oke. Menindaklanjuti nih Pak, Bapak mungkin ada minat terhadap unit Honda HR-V RS ya Pak ya? Betul. Baik, jika Bapak berkenan, Patricia ingin mengundang Bapak untuk datang ke dealer Pak. Kebetulan kami juga ada unit display dan unit test drive, agar Bapak bisa merasakan secara langsung nih kenyamanan berkendara bersama dengan Honda HR-V. Kira-kira apa boleh Pak saya bantu jadwalkan untuk hari esok, misalkan sekitar jam 11 siang gitu? Boleh, saya bisa jam 11 siang. Oke, baik, setelah dikonfirmasi, lalu
saya bilang, oh ya baik Pak, saya konfirmasi ulang, besok jam 11 siang ya Pak, saya tunggu kedatangannya di dealer. Terima kasih banyak Pak Jerry. Baik, terima kasih. Nah teman-teman, di sesi pertama ketika melakukan follow up, kita juga harus ingat ya, ada namanya metode sakti tadi ya Ci ya. S-nya adalah sapa, tadi Ci Petri sudah menyapa saya gitu ya. A-nya adalah akurat. Ya, memastikan juga betul nggak sih lawan bicaranya itu konsumennya atas nama Pak Jerry tadi katanya gitu ya. Lalu yang ketiga jangan lupa ditanya kondisi ya, ditanya kondisinya gitu ya. Gimana kabarnya, sehat Pak hari ini gitu ya. Oh nggak apa-apa Ci. Nah, itu jangan teman-teman juga nanti boleh nanti diingat-ingat kembali metode sakti ya. Kondisi, targetnya tadi juga sudah ada ya, dimana menjadwalkan untuk ketemuan ya di dealer jam 11 katanya ya, dan yang terakhir adalah dengan ikat gitu ya. Nah itu yang menjadi poin penilaian juga teman-teman gitu ya dalam melakukan follow up. Ingat namanya sakti. Lalu yang kedua kita masuk ke kondisi yang selanjutnya ya. Saat ini Anda sedang berada di dealer dan konsumen atas nama Bapak Jerry yang sedang menunggu servis di Whiting Lounge ya. Di mana Pak Jerry ini menggunakan mobil Jazz tahun 2015 ya, dengan kilometer 160.000 yang telah ditawarkan program perbaikan dengan estimasi servis sebesar 10 juta rupiah gitu ya. Layanilah seperti keseharian Anda. Boleh Ci. Oke, baik. Waktu itu saya lihat customernya ada di lounge duduk, jadi saya langsung inisiatif, saya nyamperin customernya. Saya langsung sapa, selamat siang Bapak. Perkenalkan Pak, saya Patricia dari Honda Cikarang, sales counter. Lalu saya memberikan kartu nama juga dan price list. Selanjutnya saya tanya jawab juga, Bapak gimana Pak hari ini ada keperluan servis mobil apa, unitnya apa. Terus customernya menyampaikan keluhan juga ya waktu itu, karena memang ada biaya servisnya lumayan mahal, di atas 10 juta rupiah, unitnya Jazz bla 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 bla. Dan ini pentingnya kita harus infoin mengenai empati kita ya. Oh ya baik Pak, kalau saya ada di posisi Bapak, saya juga pasti agak gimana ya Pak ya, karena kan biayanya cukup besar. Nah jika Bapak berkenan, kita di Honda Cikarang lagi ada spesial promo nih Pak untuk beberapa unit, barangkali boleh Patricia bantu tawarkan, kurang lebih begitu. Dan selanjutnya saya juga tanya-tanya soal bayar, itu kayak beli, ada rencana pembelian Pak untuk siapa, untuk digunakan aktivitas apa, yang sekarang digunakan ini mobilnya apa, rencana pembeliannya cash atau kredit, dan budget dan bla 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 bla, itu sih. Iya betul ya. Jadi teman-teman gitu ya, kita sebagai sales pun bisa saja gitu ya Ci, ketika kita aktualnya mencari konsumen, tidak hanya konsumen baru yang kita temui gitu ya. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh juga, kita juga bisa melakukan follow up, atau seperti case-nya yang tadi gitu ya Ci Petris, itu menanyakan ke konsumen yang ada di service lounge gitu ya. Dan mungkin saja gitu ya teman-teman juga di sana di lapangan ya, bisa bekerja sama juga dengan servis ya, atau yang sedang servis di dealer gitu ya. Itu bisa kita lakukan gitu ya. Betul ya, tadi Ci Petris sudah melakukan dan menjelaskan terkait dengan program yang berlaku gitu ya. Lalu selanjutnya nih Ci, terkait yang pertanyaan selanjutnya. Nah setelah itu konsumen berjalan menuju unit display Honda HR-V SE CVT dan menanyakan terkait dengan metode buka tutup bagasi elektrik yang terdapat di Honda HR-V SE gitu ya. Oke, baik. Waktu itu customer-nya menanyakan pembukaan elektrik untuk pintu bagasi. Dan kebetulan display yang ada adalah HR-V SE CVT. Sedangkan untuk fitur tersebut, hands-free access power tailgate with walk-away close, itu cuma ada di HR-V RS Turbo. Betul. Jadi saya informasikan terlebih dahulu terkait fitur itu hanya ada di tipe tertinggi saja. Nah untuk displaynya saya jelaskan juga ini merupakan display HR-V SE CVT. Seperti itu sih. Iya. Karena memang di kondisi ketiga ini gitu ya, si konsumennya jalan gitu teman-teman ya, kondisi di lapangan di nasional konteks kemarin gitu ya. Konsumennya jalan menuju mobil Honda HR-V SE, tapi dia menanyakannya, ini bagasinya katanya bisa pakai elektrik ya, bukannya gitu ya Ci ya? Iya, betul. Nah itu untung Ci Petris kemarin, kebetulan saya juga nonton gitu ya, untung Ci Petris itu tidak tergocek gitu ya. Betul yang Ci Petris bilang tadi gitu ya, jadi yang membuka elektrik itu ya, atau menggunakan sensor itu hanya di yang HR-V RS gitu ya, sedangkan kalau SE itu belum elektrik. Dan kita elektrik. juga jelaskan juga sih dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Betul. Seperti ya. pembukaan pada electric button langsung, remote, dan juga tombol di
dashboard ya, dan juga kick sensor seperti itu tetap dijelaskan juga sih. Betul, ya itu juga yang menjadi poin penilaian juga gitu ya, walaupun unitnya hanya yang tertera di situ SE ya, tapi kita menjelaskan juga gitu ya terkait dengan yang tersedia di HRV/RS gitu ya. Lalu ada juga nih teman-teman pertanyaan selanjutnya gitu ya. Sebenarnya agak banyak ngeco gitu ya. ada juga kemarin skema pertanyaan selanjutnya adalah ini ya. Konsumennya gitu ya. Bertanya juga seperti ini, dia menghampiri mobil yang di sampingnya HRV, itu ada mobil BRV ya Ci? Betul, ada 2 unit. Ada 2 unit ya, ada HRV, ada BRV. Lalu Prestige Sensing. Terus si konsumennya bertanya juga gitu ya, untuk fitur safety-nya lengkap nggak ya untuk unit BRV N7X ini gitu ya? Kemarin gitu ya Ci ya? Ya, betul. Untuk N7X-nya itu, jadi sebenarnya yang paling mudah sih kita mengingat itu ada active safety dan passive safety ya. Dan bisa dilihat yang terlihat di depan mata nih. Jadi pertama kan udah pasti kan ada teknologi rangka ya, kayak G-Con plus ACE, rangka body monocoque dan lain-lain. Terus juga 6 airbags. Ya, betul. Fitur seperti itu. Terus kayak pretensioner weight load limiter, itu juga merupakan fitur safety sih yang kita bisa jelaskan juga. Ya, betul ya. Jadi kemarin sama Cipetris juga menjelaskan dengan baik dan cukup lengkap ya untuk fitur safety-nya. Sebenarnya betul ya kata Cipetris tadi. Jadi ketika ditanya, kita harus fokus nih sebagai salesnya, fokus pada pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumennya gitu ya. Konsumennya bertanya terkait dengan fitur safety gitu ya Ci. Nah, apa yang kita lihat di depan mata kita gitu ya terkait fitur safety yang ada di Honda, itu yang harus kita jelaskan gitu ya. Yang sudah pasti ya terkait dengan rangka bodi mobil ya Ci ya. G-Con plus S, terus ada Side Impact Door Beam gitu ya, terus ada lane watch dan lain sebagainya, ada airbag juga gitu ya. Itu yang kita jelaskan ke konsumennya. Kemarin Cici sudah menjelaskan dengan lengkap gitu ya. Dan untuk tambahan juga kita bisa infokan juga untuk Asian NCAP yang sudah 5 stars. Betul ya. Ada uji tabrak yang tidak diada-ada gitu ya, tidak dibuat-buat gitu ya. Itu juga harus kita sampaikan. Termasuk apalagi ya teman-teman kalau kita sudah tahu unique selling point mobil Honda, itu kita jelaskan sebanyak-banyaknya gitu ya, agar poin penilaiannya itu bisa tercentang banyak juga. Betul. Ya Ci ya gitu. Lalu ada juga Ci kemarin pertanyaan penutup si konsumen satu ya. Oh ya teman-teman, disclaimer dulu, kemarin tuh konsumennya ceritanya ada 2 gitu ya. Satu ya tadi yang atas nama Pak Jerry gitu ya, nanti satu lagi ada satu konsumen lagi gitu ya yang datang gitu ya. Nah di konsumen yang pertama di akhirnya juga dia menyampaikan ya Ci ya, di pertanyaan selanjutnya adalah, saya juga jadi bingung nih mau pilih yang mana ya Ci. Kemarin ada gitu ya. Nah, apa yang Cici lakukan kemarin tuh? Baik, karena saya juga masih bingung Pak, akan saya gali lagi. Oke. Waktu itu karena customer yang ngomong dia masih bingung, saya coba bayar lagi sih, lebih ke kebutuhan. Jadi kayak misalkan sudah berkeluarga atau belum, putra-putrinya berapa, apa punya supir atau babysitter, dan kebetulan waktu itu customer jawab anak 3 nggak salah ya. Betul. Dan jadi memang butuh mobil yang kapasitasnya besar dan luas juga. Jadi saya arahkanlah ke Honda BRV N7X gitu, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Betul ya, jadi yang Cici sampaikan, yang Cici jawab juga betul gitu ya. Jadi teman-teman, kita juga nggak, ketika ada konsumen merasa dia bingung gitu, aduh saya bingung nih pilih mana nih, BRV atau HRV gitu ya. Jadi jangan asal aja kita, udah HRV aja terbagus di kelasnya, jangan gitu juga ya Ci ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah tadi, coba kita gali lagi dengan menggunakan, dengan menggunakan teknik buyer ya tentunya ya, beli mobil untuk siapa dan seterusnya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke konsumen, baru kita bisa menyimpulkan kira-kira mobil yang cocok yang bisa kita sarankan untuk konsumen kita apa. Betul gitu ya. Nah ada lagi nih teman-teman ya. Jadi tadi ceritanya selesai ya. Si konsumen satu itu selesai, datang lagi satu konsumen baru kemarin gitu ya. Jadi ada 2 konsumen kemarin tuh skemanya ya. Nah, terus di sini ada konsumen berikutnya. Kita sebut konsumen berikutnya Randy aja ya. Boleh. Orangnya nggak ada nih di sini ya, kita sebut ya. Kita sebut saja dia. Kita sebut aja gitu ya. Ada Randy, tiba-tiba konsumen atas nama Pak Randy, dia datang ke dealer yang sudah janjian di awal kemarin gitu ya, melalui telepon. Nah, kira-kira apa yang Cici lakukan pertama kali ketika ada konsumen kedua datang menghampiri Cici? Jujur Li, ini sebenarnya momen yang agak membangongkan juga ya. Karena 2 customer ini berbeda kan ya, kebutuhan mobilnya berbeda.
dan juga mau trade in mobilnya berbeda. Iya betul. Jadi sempat ke distract juga sih beberapa detik gitu. Tapi tetap kita sapa juga customernya ini, kasih kartu nama, price list, nanya soal kebutuhannya, metode bayar dan segala macam. Ternyata ini adalah customer yang janjian sama kita waktu itu, yang sudah kontak via website Honda di kebutuhan HRV RS itu. Betul. Tetap kita gali kebutuhan seperti new customer aja sih. Gitu. Jadi memang ya layaknya ketika kita sedang di dealer langsung ya Ci ya. Ketika ada konsumen ya mau nggak mau kita juga harus gercep gitu ya, harus temui, harus sapa langsung gitu ya, ajak ngobrol dan coba kita gali kebutuhannya lagi gitu ya. Walaupun gitu ya si konsumennya tadi sebenarnya sudah menyatakan ingin mobil HRV katanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita gali lagi kebutuhannya. Selagi masih ada waktunya ya Ci. Sebelum ada bunyi ting 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 ya. Gitu ya. Kalau masih ada waktu, coba apa aja deh yang terlintas di pikiran itu kita tanya gitu. Kita tanya, betul. Kayak misalkan budget, mau cash atau kredit, trade in mobil apa, bla 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 gitu. Iya, karena betul. itu akan jadi clue kita untuk menentukan mobil yang cocok buat dia. Betul ya. Jadi kita minimal gitu ya ada punya waktu satu kesempatan gitu ya, ada waktu kosong, kita gali kebutuhannya agar kita juga lebih mantep nih kira-kira konsumen yang kedua ini butuhnya mobil seperti apa. Lalu sebenarnya tadi ya ketika dia datang tiba-tiba juga bertanya ya si konsumennya gitu ya. Di sini ada promo nggak nih yang diberikan untuk mobil HRV gitu ya? Kemarin nggak masalah pertanyaannya ya. Baik, nah untuk promonya sendiri, clue-nya kita semua itu ada di approach book. Jadi memang sebelum kita masuk untuk praktikal, kita kan dikasih waktu untuk sekitar 5 menit, 10 menit untuk baca-baca approach book. Semua tools yang ada di approach book itu adalah clue buat kita. Nah, jadi kita nggak boleh nyebutin promo yang di luar itu. Jadi otomatis kalau customer bertanya tentang promo, kita buka approach booknya lagi, memastikan unitnya, promo diskon dan lain-lain itu sesuai dengan approach book yang ada. Kalau nggak salah waktu itu ada promo diskon 5 juta rupiah sih yang di approach book yang tertulis itu. Betul ya. Jadi memang gitu ya. Jadi ketika ada promo dan diskon kita harus ingat-ingat nih teman-teman tadi ketika kita masih ada waktu ya untuk baca di approach book itu kita harus ingat-ingat gitu ya. Ada promonya apa aja gitu ya, ada diskonnya apa aja. Itu nanti yang harus kita sampaikan ketika konsumen menanyakan itu gitu ya. Betul, karena kuncinya ada di situ, ada di approach book. Itu jawaban sebenarnya. Itu jawaban gitu ya. Jadi kita harus pandai-pandai, kita harus pintar-pintar ketika sambil waktu menunggu ya, kita baca dengan baik, kita perhatikan dengan baik ya halaman per halamannya gitu ya. Nah, si konsumen nanya juga nih yang konsumen 2 tadi gitu ya. Dia menyampaikan keberatan karena dirasa harga dan promo yang diberikan itu terlalu mahal ya Ci. Kemarin gitu ya konsumen 2 ya. Betul. Itu promonya terlalu mahal ya. Seharusnya setelah aku sadarin, tapi sudah berlalu baru sadar. Harusnya kalau misalnya customer ada keberatan seperti itu, kita bisa mengarahkan ke tipe lain yang mungkin ada di bawahnya. Betul. Jadi misalkan kayak tipe keinginan dan kebutuhan ya. Keinginannya tipe HRV RS, tapi keuangannya cukupnya di HRV SE misalkan. Nah, kita bisa sesuaikan dengan budget konsumen. Cuma karena memang keterbatasan waktu itu juga, aku kayaknya skip deh untuk itu. Betul ya. Jadi memang salah satunya adalah ya kemarin Cici juga bilang ya ada satu yang ke-skip ya terkait itu ya. Karena waktu juga kayak cepet banget kayak hitungan detik tapi betul ya ketika memang dirasa yang kita tawarkan atau keinginan dia itu terlalu mahal dan tidak masuk budgetnya, kita bisa menawarkan tipe lain sebenarnya Ci ya. Tipe lain yang mungkin dengan harganya lebih murah. Harga murah. Menyesuaikan dengan budget konsumen. Betul ya. Kuncinya itu ya. Menyesuaikan budget. Keinginan kadang tidak sesuai dengan kondisi budgetnya ya Ci. Iya betul. Dan terakhir Ci tadi di konsumen itu ya udahlah di konsumen 1 ya, jadi konsumen 2 mahal ya dan lain sebagainya. Udah di kondisi itu saya sebenarnya sempat ngeblank 1-2 detik karena kan customernya nggak closing ya untuk yang Parendika itu ya. Terus saya pikir-pikir dulu deh, nanti kalau jadi saya WhatsApp gitu kan, saya pesan via WhatsApp. Nah untuk customer yang satu lagi ini masih duduk di lounge. Iya betul. Saya nge-freeze 1-2 detik, saya mau ngapain lagi? Saya pikir tadinya tuh ada tambahan informasi dari MC atau apa, ternyata nggak ada. Terus saya langsung nengok ke kiri ke kanan, ini ada customer lagi. Ada customer ini belum selesai gitu. Akhirnya naluriah ya, saya langsung akhirnya nyamperin tuh customer, "Bapak halo, gimana Pak, udah ngobrol sama istri Pak? Udah ada keputusan belum Pak?" Begini gitu sih kurang lebih. Iya. Tapi kemarin akhirnya ya walaupun sempat nge-freeze ya, aku juga lihat gitu ya, 1-2 detik gitu ya. Ini gimana? Oh, ada konsumen tadi yang pertama gitu ya. Cici langsung samperin gimana keputusan dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya
akhirnya ya konsumen memutuskan untuk membeli unit tersebut betul. gitu ya. Ya lika-likunya banyak lah ya teman-teman, kecohannya juga cukup banyak, skenarionya juga banyak. Berbeda-beda. Setiap tahun berbeda ya. Ini empat-empatnya juga beda-beda setiap tahun. Beda-beda ya. Jujur saya waktu itu lebih banyak concern belajar hybrid. Ternyata tidak keluar. Malah negotiation skill yang keluar yang kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Ci, kemarin kita banyak belajar hybrid, banyak belajar Honda Connect gitu ya, tapi itu keluar juga di Raiten ya, di tes tulis. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu ya. Sia-sia, betul. Semuanya keluar. Semuanya keluar ya. Oke, baik Ci, mungkin skenario kemarin ya kurang lebih teman-teman jadi gambarannya seperti itu ya, beberapa skemanya, karena memang kalau yang tahun ini ya tahun ini gitu ya, ada dua konsumen yang mungkin itu menjadi kecohan ataupun tricky lah ya untuk para kontestan di nasional kontes gitu ya. Dan mungkin Ci untuk teman-teman ini para penonton podcast setia kita gitu ya, para Honda Podcast ini ya, ada pesan dan mungkin apa Ci harapan atau pesan ke teman-teman yang lain ya, para penonton mungkin juga gimana sih nanti pesan untuk teman-teman ketika misalkan ya tahun depan menjadi salah satu kontestan nasional kontes gitu ya, ada pesan mungkin Ci? Oke, baik buat teman-teman semuanya, mungkin yang tahun-tahun depan berkesempatan buat ikut kontes lagi seperti aku, jangan menyerah. Tetap belajar, fokus, karena kita nggak tahu ya di kontes keberapa kita bisa jadi pemenang. Jadi seperti aku nih yang tidak menyerah, akhirnya setelah 4 kali ikut, puji Tuhan bisa naik podium jadi juara 2 tahun ini. Dan selain itu juga aku berharap biar semuanya tambah sukses juga untuk main dealer outside Java, Honda Cikarang, dan juga mungkin acaranya bisa lebih megah lagi, bisa lebih mewah lagi, dan bisa melahirkan sales-sales yang berprestasi gitu, nggak cuma secara jualan aja tapi juga ada knowledge-nya. Gitu. Iya, baik. Wah, luar biasa ya. Emang pesan-pesan dari sang juara itu suka beda gitu ya. Tapi yang bisa kita ambil adalah teman-teman tadi ya, kalau dari ceritanya Ci Petris dari awal masuk Honda berkarir, terus juga ikut kontes gitu ya. Intinya kuncinya adalah satu tadi ya, jangan pantang menyerah ya. Karena kita nggak akan tahu nih kapan waktu kita akan menjadi pemenangnya. Mana tahu gitu ya, tahun depan ya teman-teman ketika ikut mungkin salah satu teman-teman yang nonton di sini juga bisa menjadi juaranya gitu ya. Dan tadi kalau kita recap lagi ke belakang ya, intinya adalah kita persiapkan ya bekal kita terkait dengan pengetahuan produk kita gitu ya. Terus juga cara kita handling konsumen dan lain sebagainya itu harus kita persiapkan dengan baik gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Ini menarik sekali dan teman-teman mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Mengambil poin-poin penting yang disampaikan oleh Ci Patricia ya. Terima kasih Ci Patricia untuk kesempatan podcast kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan semangat untuk teman-teman sales yang lain ya. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan podcast yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk YouTube Honda Outside Java-nya ya. Thank you teman-teman. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.